Oke, kita akan kembali lagi ke pembahasan asesmen sumatif akhir semester 1 Matematika kelas 9, soal yang ke-21. Perhatikan gambar di bawah ini. Bentuk di bawah ini merupakan jaring-jaring, ya. Ini cukup mudah. Jawabannya adalah karena dia bentuknya segitiga, maka ini namanya prisma tegak segitiga. Oke. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Jadi ada nanti juga yang jaring-jaring mungkin bentuknya seperti ini. Kalau yang bentuknya seperti ini namanya 5 segi 4. Nah, kalau yang ini namanya adalah 5 segi 4. Oke, mudah kan? Soal ke-22. Perhatikan gambar berikut. Nah, luas bidang ABGH. ABGH ini namanya adalah bidang diagonal. Jadi ini bentuknya persegi panjang. Namun yang perlu kita tahu adalah menghitung panjang BG terlebih dahulu. Ini panjang BG ini harus dihitung terlebih dahulu. Nah, kita ingat ya, ini namanya Pythagoras. Kita bisa menggambar segitiganya seperti ini. Nah, setelah segitiganya tergambar, ini adalah huruf G, ini huruf C, dan ini huruf B. Dia siku-siku di sini. Ini adalah 9 cm, ini adalah 12 cm. Kita diminta menghitung yang BG. Nah, kalau kita pakai triple Pythagoras mudah. Nah, kalau pakai triple Pythagoras kan 9, 12, kita manfaatkan triple ya. Yang satunya berapa? Itu kita bisa bagi dengan 3. 9 bagi 3 dapat 3, 12 bagi 3 dapat 4. Pasti yang satu jawabannya adalah 5. 5 kita kalikan 2, maka di sini adalah 15. Berarti panjangnya ini adalah 15. Kemudian karena ini bentuknya persegi panjang, maka dengan mudah kita hitung luas ABGH. Ini adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 24. Kita tulis. Lebarnya adalah ini 15. Berapa hasilnya? 24 dikali 15. Kita butuh coretan. Nah, untuk membuat coretan 15 dikalikan 24. Ini 20, yang kedua 6, terus ini 10, kita masih menyimpan 1, ini 3 ya, 2 dan 3, jadi dijumlahkan 063, maka jawabannya adalah 360 cm persegi. Soal ke-23. Titik A 5,3 ditranslasikan oleh translasi T 4,7. Bayangan titik A adalah, jadi ini digeser saja, cukup mudah. Berarti A titiknya adalah 5,3 ditranslasikan, kita buat garis panjang. T berapa nilai translasinya? Di sini 4,7 kita tulis. Nah, menjadi bayangan. Berarti A aksen adalah, kita tinggal jumlahkan depan dengan depan. Berarti 5 ditambah 4, 3 ditambah 7. Maka bayangannya atau A aksennya adalah 5 ditambah 4 adalah 9, 3 tambah 7 adalah 10. Bayangannya adalah 9,10. Soal ke-24. Bayangan dari titik A dalam kurung negatif 5,7 pada pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi kalau yang lupa caranya atau lupa rumusnya, boleh kok kita menggambarkan. Kalau ada sebuah koordinat, ini ya gambaran aja ya. Ini kalau menghindari supaya kalian ketika lupa rumusnya kalian tetap bisa mengerjakan. Min 5, berarti min 5 itu ada di sini. 0,7 berarti ada di sini ya. Perkiraan sekitaran ada di posisi ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini. Ini namanya sumbu Y. Sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah yang ini. Nah, maka posisinya nanti kan ada di sini. Ada di sini ya. Kalau ini adalah A, maka A aksennya ada di sini. Nah, nilainya tetap. Nilainya dari Y-nya adalah
tetap, ini nilainya tetap. Kemudian nilai X-nya itu berlawanan. Nilai X-nya yang semula itu ada di negatif, maka setelah ada di sini maka nilainya positif. Atau kalau kita gunakan rumus, kalau kita ingin menggunakan rumus kan ini ya. Kalau kita ingin menggunakan rumus berarti kalau ada suatu titik, misalkan A, X, Y, kita dicerminkan. Ini refleksi terhadap sumbu Y. Nah, yang Y-nya tetap, maka X-nya berubah jadi min X, Y-nya tetap. Nah, maka yang X tandanya berlawanan, yang Y tandanya tetap. Kalau titiknya adalah tadi A adalah negatif 5,7, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka dengan mudah 5-nya berbalik tandanya, ini menjadi positif, Y-nya tetap. Ya, begini jawabannya ya. Jadi kalau ini yang pakai gambar, kalau ini yang pakai rumus. Silahkan kalian nanti bisa pilih. Suatu titik K 5,-3 diputar sebesar 90 derajat berlawanan. Ini jadi untuk yang ini berlawanan ya, ingat. Jadi kalau berlawanan dia positif, maka bayangan yang dihasilkan adalah, kita ingat bahwa rotasi berlawanan itu berarti positif 90. Kalau ada suatu titik A dalam kurung X, Y, kemudian setelah dirotasi di pusat 0,0 ininya 90, maka menjadi A aksennya adalah dia berkebalikan min Y, X ya. Jadi untuk soal ini kita bisa tuliskan bahwa A adalah 5,-3 dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut positif 90 derajat, maka A aksennya di sini min 3-nya jadi di depan tapi tandanya berbalik menjadi 3, X-nya tetap tapi berada di belakang. Jawabannya berarti adalah 3,5. Soal ke-26. Seorang anak yang tingginya 160 cm berdiri pada jarak 3 meter dari tiang lampu. Jika bayangan anak itu oleh sinar lampu adalah 2 meter, tinggi tiang lampu adalah, jadi untuk gambarnya ini ada gambar tiang lampu ini ya. Nah, dia ada tiang lampu yang seperti ini. Oh maaf, ini tiang lampunya kayak pohon. Ini ada tiang lampu, kemudian dia ada seorang anak yang tingginya pada jarak, ini seorang anak yang tingginya berdiri pada jarak 3 meter dari tiang lampu. Berarti baik, ini ada 3 meter karena dia berdiri 3 dari tiang lampu, berarti ini 3 meter. Ada seorang anak di sini. Nah, kemudian tingginya adalah 160, tinggi anaknya adalah 160 cm. Nah, jika bayangan anak itu adalah 2 meter, jadi anak ini punya bayangan 2 meter. Nah, di sini bayangan si anaknya ini adalah 2 meter. Tinggi tiang lampu adalah di sini adalah P. Kalau kita buat segitiga, maka sebenarnya ini ada segitiga semacam ini ya. Ini sampai ke sini, terusnya ada di sini ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, panjang dari sini sampai sini adalah 5 karena penjumlahan dari 3 ditambah 2 ini menjadi 5. Nah, ini 160. Jadi kalau buat perbandingan maka ini dibandingkan ini, atau 160 per P, 160 per P, karena yang tinggi sama yang tinggi, kemudian yang tegak ini karena saya pakainya adalah yang kecil dulu, maka saya akan pakai yang anak dulu. 2 meter itu adalah, boleh saya tulis 200 supaya sama nanti nolnya, bandingkan 5 meter ya, ini 5 meter, kita bandingkan yang besar 500. Sebenarnya sama karena ini coret kita juga sama, kalau kita akan coret kan hasilnya juga sama, jadi tinggal kita kali silang menjadi 160 dikali 5 sama dengan P dikali 2. Jadi untuk mencari P saja, 2-nya pindah ke kiri, 160 dikali 5
dibagi 2, kita boleh sederhanakan ini sama ini habis, dapat 1, dapat 80 kali 5 adalah 400. 400 itu kan cm, maka kalau kita ubah menjadi meter adalah 4 meter. Jadi tinggi tiang lampu tersebut adalah 4 meter. Jadi tinggi tiang lampu sama dengan 4 meter. Oke. Soal ke-27, perhatikan gambar panjang ST adalah H. Ini cukup hati-hati, saya selalu menyarankan ini mending digambar ulang, karena kalau seperti ini agak menyulitkan, maka coba akan saya gambar ulang. Ini segitiga yang pertama, yang besar, kemudian akan saya gambar ulang ke sini, yang besar. Nah, sekarang kan saya membuat bentuknya mirip seperti ini, tapi versi kecil. Versi kecil ya segini perkiraannya. Ya, ini dua segitiga ini kan sebangun. Kita hati-hatinya adalah di sini. Kita mulai dari sini dulu. Nah, ini kita samakan ya. Ini dan ini itu kita samakan dulu. Di sini adalah tandanya adalah Q. Ingat. Sementara di yang kecil ini apa? S. Ini tuh yang ada sudutnya, tanda sudutnya adalah S. Sampai sini dulu kan aman. Nah, setelah posisinya sama, ini hati-hati. Berarti yang pendek itu kan 3 di sini tuh. Yang pendek di sini kan 6 sama di sini 6, di sini 2, ini 8 nih. Karena penjumlahan dari 6 tambah 2. Nah, sekarang kita tahu posisinya ini kan pasti P. Ini R. Kalau kita putar, berarti S-nya ada di sini, maka T-nya ada di sini. Setuju ya? Dan R-nya itu di puncaknya. Ya, seperti ini. Maka panjang ST yang ditanya adalah ST. Berarti kita lihat PQ. PQ 24 cm. Nah, ini kan setara. Ini dan ini itu sama. Bersesuaian. Bukan sama panjang, tapi sisinya bersesuaian. Maka untuk mencari panjang ini kita bisa gunakan misalkan P gitu ya. Maka 24 per P kita bandingkan ini dan ini sama dengan, karena saya sudah pakai yang besar maka sekarang pakai yang kecil. Sekarang yang besar dulu, berarti 8 per 3. Jadi besar ke kecil, sekarang besar lagi 8, 3-nya kecil. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa perkalian silang. Jawabannya adalah 24 dikali 3 sama dengan P dikali 8. Nah, kita biar bernilai P saja kan tinggal 24 kali 3 bagi 8. Boleh kita sederhanakan. Ini coret sama ini dapat 3. Maka tinggal nilainya 3 kali 3 dari P. Ini ya, 3 kali 3 jawabannya adalah 9. Maka panjang P adalah 9. Jadi panjang P 9 cm. Begini ya. Mudah ya. Atap sebuah gedung soal ke-28, atap sebuah gedung rumah berbentuk limas dengan alas persegi. Panjang sisi alas 16 meter dan tinggi limas adalah 6 meter. Jika atap akan dicat dengan biaya 8.000 per meter persegi, biaya yang diperlukan untuk mengecat atap tersebut. Oke, kita akan saya gambarkan terlebih dahulu untuk limasnya. Oke, ini gambar limasnya. Maka di sini misalkan T, di sini A, B, C, D, O, misalkan sini ya. Q, panjang sisi alas adalah 16. Berarti 16-nya adalah di sini. 16 adalah 16, sini juga 16 karena dia berbentuk persegi. Kemudian ini yang ada di sini adalah ini ya, 6 meter, berarti di sini adalah 6 meter. 6 meter. Bagian yang akan dicat adalah yang ini. Ini jadi bagian yang akan dicat itu ada di sini. Jadi sisinya saja, bawahnya enggak.
Nah, ini biaya ngecatnya adalah 8.000 nih sekali ngecatnya. Oke, yang harus kita ketahui adalah ini ya, kita membutuhkan tinggi ini. Di ini itu harus kita ketahui tingginya berapa. Dan ini, nah, kita tahu bahwa di sini kan sudah ada 6. 6 sudah tahu di sini 6. Di sini itu separuhnya adalah 8. Berarti kalau kita pakai segitiga itu gini ya. Kita buat segitiga. Di sini adalah 8, ini separuh dari 16 karena kita potong di tengahnya. Di sini 6, maka kalau kita pakai triple itu juga bisa. Kalau tidak pakai triple berarti kalau mencari T, di sini adalah O, misalkan di sini adalah saya kasih P gitu ya. P maka menjadi TP kuadrat. TP kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah berapa ini? 8 kuadrat. Ini adalah 36 ditambah 64. Terjemahkan 100, maka TP saja adalah akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10, maka di sini itu adalah 10. Kita bisa tuliskan 10. Sekarang kita akan menghitung luas satu segitiga ini kan segitiga ya. Jadi kalau kita lihat ini kan segitiga, ini segitiga lah, kita akan hitung luas segitiganya. Luas segitiga semua ada 4 segitiga ini kan sama semua, TBC. Nah, ini bukan penyakit ini ya, tapi TBC ini adalah alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi, itu juga boleh. Silahkan kalian mau pakai yang mana. Berarti 16 kali 10 bagi 2. Saya akan sederhanakan, ini sama ini dapat 8, maka hasilnya adalah 80. Itu adalah luas satu segitiga. Cm persegi. Ini luas satu segitiga itu 80, padahal kita punya 4 segitiga yang akan kita hitung. Berarti luas 4 segitiga sama dengan 4 kali 80 sama dengan 320. Nah, semuanya itu 320, padahal setiap meternya ada 8.000, maka biayanya adalah 320 dikalikan 8.000 sama dengan, baik, kalau kita hitung ini adalah menjadi 2 juta Rp ya, 2.560.000 ya. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh atap rumah ini adalah 2.560.000. Soal berikutnya, soal ke-29. Nadia akan membuat model kerangka kubus yang berbentuk berukuran panjang rusuk 16 cm. Jika disediakan kawat yang panjangnya 25 meter, maka Nadia dapat membuat model kerangka kubus sebanyak, ini kita tahu bahwa kerangka kubus itu kan punya 12 rusuk yang sama panjang. Nah, kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Sementara panjang satu rusuknya berapa? 16, maka 12 rusuk dikalikan 16 cm. Kita kalikan dulu. Berapa hasilnya? Kita pakai coretan. 12 dikalikan 16. 2 kali 6, 12. Dan 1 menjadi 7. Jadi 2, ini tetap 1. Kalau dijumlahkan menjadi 291. 192 cm. Satu kubus menghabiskan 192. Sementara dia itu punya berapa? 25 meter. Berarti artinya banyak kerangkanya adalah dia punya kawat ini ya, banyak kerangka yang bisa dibuat itu kita ubah dulu 25 meter. Kalau kita mau jadikan senti berarti 2.500 cm. Kita satu kubus hanya membutuhkan 192, maka 2.500 dibagi 192. Kita akan coba, berarti 2.500 dibagi 192. Kalian boleh menjumlahkan 192 nya ada berapa banyak itu juga boleh, atau pakai perhitungan manual juga bisa. Untuk jawabannya adalah 13,02. Jadi kalau dibagi maka banyak yang bisa dibuat adalah 13 ya. Jadi banyak kerangka yang bisa dibuat
kerangka kubus yang bisa dibuat berapa? Banyak kerangka kubus yang bisa dibuat dia adalah 13 buah. Oke, nanti anak-anak bisa menjumlahkan ini ya dengan cara 192 tambah 192 tambah 192 sampai mendekati 2500. Sebenarnya kalau kita kalikan 10 saja kan sudah 1920. Jadi tinggal nambah lagi sampai mendekati 2500. Jawabannya yang B. Soal berikutnya, soal yang ke-30. Jadi ini soal yang terakhir, soal ke-30. Sebuah titik P 7,3 dicerminkan garis X sama dengan 5 menghasilkan bayangan. Nah, kita ingat-ingat kembali, jadi ketika ada sebuah pencerminan P dalam kurung X, Y ya dicerminkan dengan garis X sama dengan K atau H ini ya, boleh X sama dengan H, maka jadinya adalah 2K dikurangi X, Y. Jadi kalau titiknya sekarang P adalah 7,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka tinggal 2 kali 5 kurangi, karena ini X, Y, K ya, maka 2K, 2 kali 5 tadi sudah, dikurangi X, nilai X nya adalah 7 ini, Y nya itu 3. Jadi ini dijadikan adalah 10 kurang 7,3. 10 kurang 7 adalah 3,3. Maka titik dari P aksen ini ya, P aksen lupa belum ditulis, adalah 3,3. Demikian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari konten matematika.